apalagi kalau sampai ya beberapa waktu, semoga ya sampai sekarang nggak ada, semoga nggak ada. Dulu kan kita masih sempet dengar ada yang namanya kerusuhan ya, antar suku segala macam. Jadi ya janganlah ya, masa kita membunuh saudara sendiri, masa kita melukai, menyakiti saudara sendiri. Yang hal-hal seperti itu kan harusnya justru kita jaga ya. Bagaimana kita mau menghadapi tantangan dari luar kalau di dalam saja kita nggak kelar-kelar, Non? Itu poinnya. Kadang-kadang mungkin ya, dulu itu orang memperjuangkan kemerdekaan karena memang kita punya musuh yang sama. Makanya benar Soekarno bilang ya, perjuanganku jauh lebih mudah, perjuangan kami jauh lebih mudah karena melawan bangsa lain. Perjuangan kalian yang sulit, kita ini yang sulit karena kita berjuang melawan bangsa sendiri. Kadang-kadang saudara. Iya, kadang-kadang gitu ya, anugerah jadi sia-sia karena kita nggak menghargai dan kita nggak memaknai dengan baik, menghormati sehingga pada akhirnya yaitu udah merdeka sama aja semua. Suku kami lah yang paling dominan. Nanti kayak gitu akhirnya kayak Hitler ya, merasa Jerman lah yang paling sempurna dibandingkan bangsa lain. Nah itu yang nggak boleh. Mudah-mudahan kita aman-aman, apalagi nanti ada perbedaan nih di tahun politik nanti ya pilihan 2024. kita. Ya sudah, kan tiap orang pasti punya niatan yang sama tuh. Semua kita punya niatan yang sama. Siapapun pemimpinnya, dia mau bawa bangsa ini ke arah yang lebih baik. Lalu masyarakatnya jauh lebih aman, damai, tentram, sejahtera kan gitu. Nah kalau misalnya kita tahu bahwa semua punya tujuan yang sama ke sana, maka apapun perbedaannya ya, caranya, strateginya, itu harusnya nggak membuat kita saling beradu argumen. Sekarang aja belum mulai sudah heboh. Sudah heboh, banyak hal yang sudah diprotes atau dikira udah dibuat-buat begitu ya. Betul. Sudah banyak rekayasa dan juga hoax yang benar. Padahal kan kita punya lagu kebangsaan Indonesia Raya. Rayanya ini jangan sampai cuma bicara soal pulau. Bicara soal kekayaan kita yang memang ntar lagi mungkin habis gitu. Betul. Tapi bicara juga soal hati yang kemudian besar sehingga bisa menerima perbedaan, sehingga kemudian bisa merangkul satu dengan yang lain. Lalu kita ini sama-sama dari Indonesia. Memang ada gerakan-gerakan yang mau memperjuangkan kemerdekaan daerahnya sendiri-sendiri. Tapi sudahlah. Kalau memang ada hal-hal yang membuat kita merasa dianaktirikan misalnya, jangan sampai pada akhirnya membuat kita jadi terpecah. Cukuplah kita kehilangan Timur misalnya, betul, kan gitu. Jangan sampai yang lain lagi kita kehilangan. Nah, untuk itu mari kita berdoa supaya para pemimpin bangsa ini juga pemimpin daerah bisa takut Tuhan. Ya, betul. Itu tugas kita tuh salah satunya. Jadi nggak pokok doa dalam harian-harian kita ya. Betul. Doa harian kita ya, karena nggak ada kaitannya dengan pergumulan hidup kita. Kadang-kadang seminggu sekali. Betul. Padahal kalau pemimpinnya berhikmat, kita juga kok yang kemudian merasakan manfaat. Iya. Karena mungkin kita nggak bisa bikin banyak langsung ke pemimpin kita, minimal dengan mengirimkan doa itu dan juga membantu mereka untuk tetap mengingat amanah yang diberikan oleh rakyat ini. Mereka harus jalankan dengan sebaik-baiknya dalam tuntunan hikmat Tuhan, karena hanya dengan begitu damai sejahtera bisa diciptakan. Amin. Apalagi kalau di jemaat kita ada yang memang mau memberi juga diri untuk jadi calon misalnya, ya kita arahkan aja. Bukan berarti kita rame-rame pilih dia, itu kan masing-masing punya hak ya, punya kebebasan. Tapi kita arahkan, kita doakan supaya pada saat didukung, diberi semangat, jangan dinyinyirin terlebih dahulu. Kalau memang dia keliru, kan itu yang paling dekat. Yang bisa kemudian kita lakukan, kita kerjakan. Ya udah, ngobrol, kita punya keinginan gini-gini, siapa tahu aspirasi kita tidak dilupakan, gitu ya. Lalu siapapun anak Tuhan atau orang-orang yang Tuhan izinkan untuk menjadi pemimpin, pelayan di tengah-tengah masyarakat, sungguh-sungguh nggak melupakan tujuan mula-mula kan gitu. Janji-janji. Ya sebenarnya janji-janji itu kan bukan hanya disampaikan pada rakyat, tapi pada negara sendiri ya, pada Indonesia sendiri ya. Yang sudah diperjuangkan nih. Bahkan kita juga ibaratnya apa nih yang seruan ini nih, yang menuju 100 tahun ini nih, Indonesia emas. Indonesia emas gitu ya. Dan siapapun nanti mudah-mudahan dia negarawan sejati ya. Betul. Yang memang
memang itu yang diharapkan ya. Kalau kita lihat film-film tentang pemimpin-pemimpin bangsa tuh sebegitu sedikitnya waktu mereka istirahat dan memikirkan keluarga. Betul. Pengorbanannya banyak gitu ya. Hanya demi bangsa dan negara yang mungkin beberapa diantaranya tidak terekspos namanya. Betul. Ya. Nah, itu juga kita patut hargai, apresiasi lah ya. Bersyukur untuk mereka yang memang mau memberi diri, memikirkan yang terbaik. Mudah-mudahan kita juga begitu. Kita bisa jadi, jangan misalnya GPIB lah ya. Jangan cuma ada nama Indonesia dalam kata gereja itu, tapi enggak juga berbuat yang banyak untuk bangsa ini. Bersyukur sih sekarang, apalagi nanti ulang tahun 75 di Padang misalnya. Mudah-mudahan itu situasinya juga aman ya. Kita doakan. Betul. Bisa berjalan. Tuan rumahnya ya di Padang. Di Padang. Sudah mulai itu persiapan yang ada. Karena ada beberapa juga kegiatan-kegiatan kayak Pelkes juga nanti ditutupnya juga di ini ya. Di Semarang. Pelkes apa? Apa sih? Bukan. Apa kemarin itu? Yankes kok di Pelkes sih. Tutupnya di Singkawang. Enggak di Padang. Maksudnya rangkaian kegiatan Yankes GPIB. Yankes GPIB. Mudah-mudahan semua jalan dengan baik. Kan mereka ada jadwalnya nih tanggal bulan Agustus ini kemana kalau nggak salah. Ke luar Pulau Jawa, terus nanti terakhirnya itu di Padang itu Yayasan Kesehatan itu. Sama teman-teman kalau ada seminar-seminar terkait dengan politik, siapa yang mau dipilih, mau bikin ya? Bikin. Tunggu tangannya ya. Ada juga yang jemaat-jemaat bikin, ada juga tingkat sinodal bikin. Jadi ya diikutin aja supaya jangan kita jadi warga masyarakat. Ini apa sih maksudnya, ngapain sih? Terus abstain nggak mau pilih bingung. Jangan gunakan. Kalau kita memang mau bangsa ini tetap utuh, beri kasih juga yang penuh supaya dalam kepenuhan kita memberikan yang terbaik juga bagi bangsa ini, segala sesuatu jadi lebih baik kan gitu ya. Betul. Jadi banggalah ya dengan Indonesia, dengan semua yang dimiliki sebagai anugerah Tuhan untuk kita manfaatkan ya, bukan dieksploitasi, untuk kita syukuri, untuk kita hidupi, supaya ya jangan sampai kita sendiri orang Indonesia nggak mensyukuri Indonesia itu sendiri ya, dan tidak bangga jadi orang Indonesia. Harusnya bangga ya, saya bangga, kamu bangga. Kamu bangga. Meskipun memang kalau bilang akar suku, satu aja, ada satu kampung aja. Tapi Indonesia kan dia ada di Indonesia. Jangan sampai kita terlalu bangga pada budaya sendiri tapi lupa dalam kebersamaan gitu. Kayak kita juga menjadi bagian dari Indonesia yang ada di dunia ini juga. Sehingga kalau kita sudah solid, kita juga bisa jadi teladan bagi dunia. Bisa jadi teladan, dan apapun tantangan bisa kita hadapi. Buktinya ya Tuhan sayang ya. Pandemi jadi endemi juga. Ya, amin. Ya itu juga juga harus ada kesatuan dari semua warga masyarakat, pemerintah. Betul. Awal-awal kan memang ada aja konspirasi dan lain sebagainya. Tapi ternyata bisa diredam juga karena makin banyak yang sadar. Mudah-mudahan begitu terus, makin banyak yang sadar, dan makin banyak generasi muda yang juga bisa berdampak positif bagi bangsa ini. Dan itu semua hanya bisa dimulai kalau kita sungguh-sungguh bersyukur, takut Tuhan, dan punya rasa cinta terhadap bangsa dan negara yang kita cintai, Indonesia. Kalau orang cinta kan apa aja dibikin kan. Betul. Apa aja diperjuangkan. Betul. Apa aja bisa diberikan gitu. Betul. Untuk Indonesia ini. Indonesia merdeka, Indonesia jaya, Indonesia. Kami bangga menjadi anak Indonesia. Ya ampun, itu lagu udah lama banget aku nyanyiin. Lagu siapa itu ya? Aku anak Indonesia sehat. Apa ya? Itu lagu paduan suara suka dinyanyiin. Satu tubuhnya, satu bahasaku. Indonesia, aku anak Indonesia. Aku bangga menjadi anak Indonesia. Indonesia, harga mati. NKRI harga mati. Ya, semoga teman-teman betul-betul juga menjadi lebih semangat ya dengan apa yang kami boleh sharingkan saat ini,
ya intinya kami bangga jadi orang Indonesia, kami bangga ada di negara Indonesia, dan semoga ini juga terus membuat kita mampu berkarya untuk Indonesia ya, walaupun lewat yang kecil-kecil gini ya Pet. Gitu ya. Yang Indonesia banget lah kita upayakan untuk semua kita bisa sungguh-sungguh bangga, bersyukur kita punya Indonesia. Nggak nyesel kita lahir di Indonesia. Itu aja dulu. Oke, teman-teman, jangan lupa untuk selalu dengarkan podcast Tanpa Podium di Spotify yang masih sama ya. Di Rabu, dan juga di kanal YouTube Podcast Tanpa Podium setiap Sabtu malam. Lalu info selengkapnya dapat teman-teman temukan di Instagram. Follow aja ya bagi yang belum follow. Follow Instagram @podcast_tanpa_podium atau kalau sudah follow @Irma Sasikil @Patricia_sapakoli ya bisa DM, mungkin ada yang mau di-sharingkan dan lain sebagainya. Dan terima kasih ya. Gitu terima kasih untuk semua teman-teman yang sudah berbagi, bahkan setia. Kadang kami nggak konsisten teman-temannya yang setia. Terima kasih banyak, kasih banyak. Oke deh, kalau begitu saya Patricia pamit. Saya Irma pamit. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye. God bless you. Indonesia. Aku bangga menjadi anak Indonesia.